Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel atau paper dengan judul Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli di Toserba Srikaya Mart Karanganyar, disusun dan dipresentasikan oleh Nama Isnaini Niswatun Kasanah, NIM 190414018, kelas manajemen 19A1, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka diambil rumusan masalah yaitu pengaruh promosi dan harga terhadap minat beli di Srikaya Mart Karanganyar. Tujuan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh promosi dan harga terhadap minat beli di Srikaya Mart Karanganyar. Manfaat penelitian. 1. Bagi perusahaan. A. Hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat membantu perusahaan Srikaya Mart dalam meningkatkan penjualan dan daya saing antar toserba. B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategi yang tepat dalam pemasaran di Srikaya Mart. 2. Bagi universitas. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian yang lebih lanjut. 3. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu ekonomi khususnya manajemen dengan cara memperdalam keyakinan peneliti tentang materi yang diperoleh di bangku kuliah dengan membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan. Tinjauan pustaka. 1. Promosi. Menurut Sudarmo 2013 mengatakan bahwa promosi adalah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu memberi produk tersebut. Tujuan akhir segala promosi adalah meningkatkan penjualan. Selain itu, para tenaga pemasaran dapat menggunakan promosi untuk menyampaikan informasi, mempromosikan produk, menambah nilai tambah, dan mengendalikan volume penjualan. Ibert 2007. 2. Harga. Menurut Ferdinand 2006, harga merupakan salah satu variabel penting dalam pemasaran, di mana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk karena berbagai alasan. Alasan ekonomis akan menunjukkan harga yang rendah atau harga terlalu berkompetisi merupakan salah satu pemicu penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Tetapi alasan psikologis dapat menunjukkan bahwa harga justru merupakan indikator kualitas dan karena itu dirancang sebagai salah satu instrumen penjualan sekaligus sebagai instrumen kompetisi yang menentukan. 3. Minat beli. Menurut teori dari Killer dalam Duyanti 2008, minat beli adalah seberapa besar kemungkinan konsumen yang melekat pada minat beli tersebut. Menurut Kotler 2005, minat adalah suatu respon efektif atau proses merasa atau menyukai suatu produk tetapi belum melakukan keputusan untuk membeli. Menurut Lam 2001, salah satu cara mengembangkan minat beli adalah melalui promosi, yakni komunikasi yang menginformasikan kepada calon pembeli sebuah atau sesuatu pendapatan atau memperoleh suatu respon. Menurut Swasta dalam Kristianto 2009, minat beli konsumen merupakan tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen, perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh, dan menggunakan barang-barang melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. 4. Indikator minat beli. Menurut Suwandari 2008, yang menjadi indikator minat beli seorang calon konsumen adalah sebagai berikut. 1. Attention, yaitu perhatian calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Interest, ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Desire, keinginan calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan oleh produsen. 4. Action, yaitu calon konsumen melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Kerangka konseptual dan hipotesis. X1 promosi, X2 harga, Y minat beli. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. H1 promosi berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Srikaya Mart Karanganyar. H2 harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Srikaya Mart Karanganyar. H3 promosi dan harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen di Srikaya Mart Karanganyar.
Metodologi penelitian. A. Definisi operasional. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dimaksud yaitu A. Promosi, merupakan kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan produk ke konsumen atau masyarakat, sehingga produk dapat dikenal dan disukai oleh masyarakat sehingga konsumen mau untuk membeli dengan indikator memberitahu, membujuk, dan mengingatkan. B. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa-jasa tertentu. Dengan indikator penelitian mengenai harga secara keseluruhan, respon terhadap kenaikan harga produk tertentu dibandingkan produk yang sama apabila di perusahaan lain. C. Minat beli merupakan suatu respon efektif atau menyukai suatu produk tetapi belum melakukan keputusan untuk membeli dengan indikator attention, interest, desire, dan action. B. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah dari keseluruhan konsumen dan pelanggan yang minat beli di Srikoyomat Karanganyar. Menurut Sugiono 2016 tentang ukuran dalam menentukan sampel, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Berdasarkan pedoman tersebut, untuk memenuhi ukuran sampel didapatkan, maka jumlah sampel yang ditetapkan oleh penulis adalah 30 responden. Jenis dan sumber data. Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu atau perseorangan, misalnya dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Hussein Umar 2013. Data sekunder menurut Sugiono 2012 mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Di metode pengumpulan data, pada penelitian ini, cara yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data yaitu penyebaran kuesioner dan wawancara. Pengambilan sampel tersebut menggunakan penyebaran kuesioner dan wawancara. Teknik pengujian instrumen. Menurut Ari Kuntor dalam Ridwan 2013, penelitian instrumen merupakan sesuatu yang terpenting dan strategis kedudukannya di dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu peneliti dalam pengumpulan data. 1. Uji validitas. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Jadi, jika variabel memiliki nilai di bawah 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tidak valid. Kemudian, bila mana hasil yang diperoleh R hitung melebihi R tabel, maka instrumen tersebut disebut valid. 2. Uji reliabilitas. Hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Instrumen dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas lebih dari 0,7, sedangkan sesuatu instrumen dikatakan tidak reliable apabila nilai Cronbach alpha kurang dari 0,7. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan menggunakan alat bantu software komputer program SPSS 25. SPSS atau Statistical Package for Social Sciences sendiri memiliki arti sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis sebuah data penelitian. Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut. 1. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran atau deskriptif sesuatu yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian maksimum, minimum menurut Ghazali 2011. 2. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan yang signifikan dan representatif. Ada beberapa pengujian dalam asumsi klasik yaitu A. Uji normalitas. Penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov-Goodnight of fit test untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak. Kriteria uji normalitas yaitu angka signifikan uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal. Angka signifikan uji Kolmogorov-Smirnov kurang dari 0,05 maka berdistribusi tidak normal.
B. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan variabel bebas dalam model regresi. Statistik pada uji ini untuk mengetahui gangguan multikolinearitas tidak terjadi hubungan yang sempurna antar variabel atau multikolinearitas karena EIV kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 1. C. Uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan cara meregresi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikannya antara variabel independen dengan unstandardized residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas menurut Priyatno 2008. 3. Uji regresi linear berganda. 1. Uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai F perhitungan lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Gunjarati 2001. 2. Uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu menerangkan variasi variabel dependen menurut Ghazali 2006. 3. Koefisien determinasi atau R2. Menurut Ghazali 2012, koefisien determinasi atau R kuadrat mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Hasil dan pembahasan uji reliabilitas. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jika nilai alfa lebih dari 0,7 artinya reliabilitas mencukupi sufficient reliability untuk jumlah sampel di bawah 100. Dari data tersebut nilai Cronbach alfa sebesar 0,727 yang artinya item atau instrumen penelitian tersebut reliable. B. Uji validitas. KMO dan Bartlett test dapat disimpulkan bahwa nilai Kaiser-Meyer-Ogden measure of sampling adequacy sebesar 0,616 yang artinya lebih dari 0,5, sementara nilai signifikan pada Bartlett test of sparsity 0,00 yang artinya kurang dari 0,5. Hal tersebut menunjukkan sampel sudah mencukupi untuk dilakukannya analisis. Rotated komponen metrik. Dari hasil uji validitas pernyataan variabel promosi yang valid yaitu x1.1, x1.4, x1.6, dan x1.7. Variabel harga yang valid x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, dan x2.6. Dan untuk variabel y atau minat beli yang valid adalah y1, y.4, dan y.5. C. Deskriptif kuantitatif. Grafik demografi responden, jenis kelamin, dan usia. Diketahui responden yang berusia 15-20 tahun berjumlah 43,3%, usia 21-30 tahun berjumlah 33,3%, sementara usia 31-60 tahun berjumlah 23,3%. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan 90% dan laki-laki 10%. Nilai standar deviasi dari semua item pertanyaan tidak ada yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya atau mean. Tabel 2 untuk skewness seluruh item pertanyaan berada pada rentang min 1 kurang dari n kurang dari 1. Artinya data cenderung berdistribusi normal. Sementara itu untuk nilai kurtosis hampir seluruhnya juga berada pada rentang min 1 kurang dari n kurang dari 1. D. Uji asumsi klasik. A. Uji normalitas residual one sample test Kolmogorov-Smirnov. Nilai asin signifikan 0,2 artinya lebih dari 0,05 artinya tidak ada masalah di normalitas atau residual telah berdistribusi secara normal. B. Uji multikolinearitas atau nilai VIP. Nilai VIF data multikolinearitas kurang dari 10 untuk variabel X1 dan X2 dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Nilai dari signifikan when weight test for heteroskedastisitas adalah 0,510 lebih dari 0,05 maka tidak terdeteksinya heteroskedastisitas. Nilai signifikan modified Breuss-Pagan test yaitu 0,503 artinya nilai signifikan
signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai signifikan Brious Pagantes adalah 0,550. Nilai tersebut lebih dari 0,05 yang artinya dalam Brious Pagantes tidak terjadi heteroskedastisitas. Sementara nilai signifikan F-test 0,52. Nilai tersebut lebih dari 0,05 yang artinya dalam F-test tidak terjadi heteroskedastisitas. E. Uji regresi linear berganda. A. Uji koefisien determinan R-square. Nilai adjusted R-square sebesar 0,145 atau dalam persen 14,5%. Variabel independen X1 dan X2 bisa mewakili faktor atau variabel yang mempengaruhi variabel Y dependen sebesar 14,5%. Sementara sisanya 85,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. B. Uji F atau simultan hipotesis. Nilai F sama dengan 3,459 dengan signifikan 0,046 secara simultan variabel independen X1 dan X2 reliabel untuk memprediksi nilai variabel dependen atau Y. Dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, artinya variabel promosi dan harga secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli. C. Uji T atau partial hipotesis. Variabel X1 signifikan karena nilai kurang dari 0,05. Nilai T hitung pada variabel promosi sebesar 2,614 pada signifikan sebesar 0,014 kurang dari 0,05. Artinya atas perbandingan tersebut HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat dinyatakan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap minat beli. Variabel X2 tidak signifikan karena nilai lebih dari 0,05. Nilai T hitung pada variabel harga sebesar 0,394 pada signifikan 0,696 lebih dari 0,05. Artinya bahwa atas perbandingan tersebut HO diterima dan HA ditolak, maka dapat disimpulkan harga tidak berpengaruh positif terhadap minat beli. Kesimpulan pada penelitian ini diperoleh hasil analisis dan pembahasan tentang promosi dan harga terhadap minat beli di Srikoyomat Karanganyar. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 1. Promosi berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Semakin tinggi tingkat promosi, maka semakin membuat konsumen tertarik dalam minat beli. 2. Harga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat beli. Maka dari itu perlu dipelajari lebih jauh lagi tentang bagaimana meningkatkan harga yang sesuai sehingga berpengaruh signifikan terhadap minat beli. B. Saran penelitian ini terbatas hanya dilakukan di Toserba Srikoyomat Karanganyar. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperluas wilayah penelitian. Selain itu juga mengembangkan penelitian dengan menambah sampel-sampel atau variabel-variabel bebas yang dapat mempengaruhi minat beli. C. Keterbatasan. Peneliti sudah melakukan penelitian semaksimal mungkin, namun peneliti masih memiliki keterbatasan, yaitu di mana variabel harga X2 tidak signifikan terhadap variabel Y minat beli. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.